Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Dua Alfia dengan NIM 64231223. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadilah dengan NIM 64232156. Perkenalkan, nama saya Hesti Winayu Astuti dengan NIM 64231847. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fira Ahmad dengan NIM 64231539. Nama saya Muhammad Fauzian Doko dengan NIM 64231646. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai persaingan antar perusahaan sejenis, khususnya yang menjadi pesaing utama dari PT Mayora. Seperti yang kita tahu, PT Mayora adalah salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods besar di Indonesia yang terkenal dengan produk-produk seperti Kopiko, Energen, Roma, dan Torbika. Nah, di industri ini Mayora tidak sendiri. Mereka bersaing dengan beberapa perusahaan besar lainnya, yaitu yang pertama ada Indofood, CBP Sukses Makmur, yang terkenal dengan produk makanan instan dan minuman seperti Indomie, Popmie, dan Indomilk. Persaingannya cukup kuat, terutama di segmen minuman dan makanan siap saji. Yang kedua ada Wings Group, bersaing di segmen minuman dan makanan instan. Produk andalannya antara lain Ale-Ale, Teh Rio, dan Mie Sedap, yang menjadi pesaing langsung dari produk sejenis milik Mayora. Yang ketiga ada Nestle Indonesia, lebih fokus di minuman susu dan sereal. Produk terkenalnya seperti Milo, Bear Brand, dan Denkau menjadi tantangan tersendiri bagi Mayora dalam kategori minuman kesehatan dan susu anak. Yang keempat ada Garuda Food, yaitu terkenal di segmen snack dan biskuit. Produk seperti Geri dan kacang Garuda bersaing langsung dengan Roma biskuit milik Mayora. Yang terakhir ada Orang Tua Group, yang bersaing di segmen minuman, snack, dan consumer goods. Produk terkenalnya seperti teh gelas, Tenggo, dan Formula ikut meramaikan pasar yang juga ditargetkan oleh Mayora. Strategi persaingan dan tantangan dinamika. Untuk menghadapi persaingan di industri makanan dan minuman yang sangat kompetitif, PT Mayora Indah Tbk menerapkan beberapa strategi utama. Yang pertama, inovasi produk secara berkelanjutan menjadi fokus utama. Mayora terus menghadirkan produk baru yang sesuai dengan tren dan selera pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Lalu yang kedua, mereka memperkuat distribusi dengan jaringan yang luas, menjangkau daerah pelosok hingga pasar global. Namun, tantangan dinamis juga muncul, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan preferensi konsumen, serta tekanan dari pesaing lokal dan internasional. Oleh karena itu, Mayora harus terus beradaptasi dan memperkuat efisiensi operasionalnya agar tetap kompetitif. Ancaman pendatang baru. Yang pertama, hambatan masuk atau barriers to entry. PT Mayora Indah Tbk beroperasi di industri makanan dan minuman yang memiliki hambatan masuk relatif tinggi, terutama karena distribusi yang luas. Mayora memiliki jaringan distribusi nasional dan internasional yang kuat. Pendatang baru akan membutuhkan investasi besar untuk membangun jaringan yang sebanding. Selanjutnya ada regulasi dan sertifikasi. Industri makanan memerlukan standar kualitas, izin edar, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat yang bisa menjadi bahan hambatan bagi pendatang baru. Yang kedua, ada akses bahan baku dan rantai pasok. Mayora telah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan baku utama. Pendatang baru mungkin menghadapi kesulitan memperoleh bahan berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, kebutuhan investasi tinggi. Untuk menyaingi Mayora dari segi kualitas, kuantitas, produksi, dan pemasaran dibutuhkan investasi yang sangat besar, baik dalam infrastruktur, teknologi, maupun pemasaran. Yang keempat, reaksi dari perusahaan yang ada. Sebagai pemain besar, Mayora cenderung responsif terhadap ancaman kompetitor baru melalui strategi harga, peluncuran produk baru, atau promosi besar-besaran. Hal ini bisa menjadi deteran bagi pendatang baru. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai ancaman produk substitusi yang dihadapi
PT Mayora. Yang pertama, banyak produk pengganti di pasar. Produk Mayora seperti biskuit, permen kopi instan, dan sereal saat ini banyak menghadapi substitusi dari produk lokal, impor maupun produk rumahan. Misalnya, konsumen bisa saja beralih dari biskuit Roma ke biskuit atau roti lokal, atau mengganti kopi instan Torabika dengan manual brew atau kopi kekinian dari kedai kopi. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Tren hidup saat ini semakin berkembang. Ini membuat konsumen lebih memilih produk yang dianggap lebih sehat seperti makanan organik, makanan tanpa pengawet, atau makanan rendah gula. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi produk-produk Mayora yang selama ini berbasis produk olahan. Dan yang ketiga, ada pesaing dari UMKM dan produk rumahan. Banyak UMKM kini menawarkan makanan ringan lokal dengan rasa unik dan harga kompetitif. Ini menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen sehingga meningkatkan ancaman substitusi terhadap Mayora. Untuk yang keempat, harga dan kemudahan akses. Produk substitusi seringkali lebih murah dan lebih mudah dijangkau. Misalnya dijual di warung-warung dekat rumah. Faktor harga dan ketersediaan ini sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Dan yang kelima, ada inovasi dari pesaing. Pesaing besar seperti Indofood atau produk luar negeri terus melakukan inovasi seperti mengembangkan produk sehat dan kemasan ramah lingkungan atau fitur tambahan lainnya. Jika Mayora tidak berinovasi, maka konsumen bisa beralih ke produk-produk inovatif tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang daya tarik pembeli atau bargaining power of buyer. Sini ada 3 jenis. Yang pertama, produk yang beragam dan substitusi, jaringan distribusi yang luas, dan kesetiaan pembeli. Di sini saya akan menjelaskan produk yang beragam dan substitusi. PT Mayora Indah Tbk banyak jenis-jenis produk, mulai biskuit, coklat, hingga minuman. Substitusi yang tinggi sehingga pembeli dapat dengan mudah memilih. Dan yang kedua, jaringan distribusi yang luas. Memiliki jaringan yang luas sehingga produk mudah ditemukan di berbagai tempat. Dan yang ketiga, kesetiaan pembeli. Lebih setia dan tidak membandingkan harga sehingga tidak dapat membeli ke pesaing. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi PT Mayora Indah Tbk khususnya dari segi lingkungan ekonomi. Dalam segmen ini terdapat 2 sisi yang harus diperhatikan, yaitu peluang dan ancaman. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terus meningkat dan ini menjadi kabar baik bagi Mayora. Dengan naiknya pendapatan masyarakat dan daya beli juga meningkat. Artinya konsumsi terhadap produk-produk FMCG seperti makanan ringan, kopi, dan biskuit ikut naik. Di sisi lain, Mayora juga harus menghadapi tantangan berupa inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Keduanya bisa mempengaruhi harga bahan baku dan biaya operasional, apalagi jika bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu teknologi. Peluangnya otomatisasi produk dan digital marketing. Ancamannya teknologi baru bisa dimanfaatkan pesaing. Risiko keamanan digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sosial budaya. Yang pertama ada peluang dan kedua ada ancaman. Peluang ini lebih tepatnya ke pertumbuhan kelas menengah dan konsumsi meningkat. Dan ancaman lebih bahaya, bisa inflasi dan fluktuasi nilai tukar bisa tekan biaya. Politik dan hukum. Dari sisi politik dan hukum, PT Mayora menghadapi berbagai peluang maupun ancaman. Di satu sisi, stabilitas politik di Indonesia serta dukungan pemerintah terhadap industri makanan membuka peluang ekspansi terutama dengan adanya insentif dan kemudahan berusaha. Namun, di sisi lain, Mayora juga harus menghadapi tantangan regulasi yang ketat seperti standar keamanan pangan, sertifikasi halal, dan kebijakan ekspor-impor. Ketidakpastian hukum atau perubahan regulasi mendadak juga bisa menjadi hambatan dalam operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Pada aspek global, PT Mayora Indah memiliki peluang dan ancaman yang perlu diperhatikan. Untuk peluangnya, Mayora bisa memanfaatkan ekspansi internasional karena tren makanan instan dan makanan halal saat ini sedang berkembang pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang sangat besar. Produk Mayora yang sudah dikenal kualitasnya bisa lebih mudah diterima di pasar global.
dengan penyesuaian terhadap preferensi lokal, seperti label halal dan varian rasa yang sesuai dengan budaya setempat. Untuk ancamannya, Mayora juga menghadapi persaingan global yang ketat. Banyak perusahaan multinasional yang juga berekspansi ke negara-negara berkembang. Selain itu, situasi geopolitik seperti perang dagang atau ketegangan antar negara bisa mempengaruhi jalur distribusi dan biaya ekspor impor. Ini bisa berdampak pada harga jual produk di pasar luar negeri.